Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya untuk memperhatikan video di pertemuan 5 ini. Di mana di pertemuan 5 ini kita akan membahas tentang subprogram, prosedur, dan function. Bersama saya Bagus Al-Hadad Islam. Saya mahasiswa tahun 2017. Oke, langsung saja kita bahas materinya. Baik, di sini kita bahas dulu tentang subprogram. Nah, subprogram merupakan bagian kecil pada program yang akan memberisikan proses-proses pada suatu program. Subprogram biasanya dikenal sebagai metode atau prosedur dan fungsi. Dalam Java akan dituliskan di dalam suatu kelas, tetapi diletakkan di luar main class. Ini harus digaris bawahi ya. Diletakkan di luar main class. Gambar di samping ini menggambarkan posisi subprogram dalam kelas. Nah, di sini bisa kita lihat hierarki subprogram itu di mana ya. Jadi di dalam kelas ada metode. Metode itu bisa berarti prosedur atau function atau fungsi. Nah, lalu setelah itu ada di bawahnya itu main class. Nah, main class ini project untuk merunning program yang telah kalian buat. Yang pasti di setiap kelas tidak terus selalu ada main kelas ya. Jadi segimana kebutuhan dalam kelas tersebut. Nah, oke, lanjut. Secara format penulisan dalam Java, prosedur dan fungsi memiliki format penulisan yang sama, yaitu di sini kita lihat cara penulisannya di mana public static ya hampir sama dengan dari prosedur sama fungsi itu hampir sama. Public static, lalu tipe datanya apa ya, terus nama prosedur atau fungsinya apa, lalu parameternya apa. Setelah itu proses yang dikelola atau dibutuhkan ya. Nah, untuk return ini dikhususkan untuk ketika kalian membuat fungsi ya. Jadi ketika kalian membuat fungsi harus ada nilai yang dikembalikan. Nah, tetapi dalam prosedur dan fungsi adalah fungsi akan mengembalikan suatu nilai, sedangkan prosedur tidak. Yang tadi saya sudah jelaskan. Karakteristik itulah yang membedakan penulisan header antara prosedur dan fungsi. Tabel di bawah ini menampilkan perbedaan prosedur dan fungsi. Nah, di sini dijelaskan subprogram prosedur itu tipe datanya void ya, tipe datanya void, namun tidak mengembalikan nilai. Ya, berbeda dengan function atau fungsi. Subprogram function ini tipe datanya bisa tipe data umum seperti string, integer, float, dan yang lain-lainnya ya. Nah, lalu subprogram function ini selalu menggunakan return atau mengembalikan sebuah nilai yang memiliki tipe data sesuai dengan tipe data yang ditulis pada header. Ya. Jadi tipe datanya apa? Nilai yang dikembalikannya itu sesuai dengan tipe data yang dituliskan. Nah, dituliskan di headernya. Nah, yang perlu diperhatikan adalah penulisan nama prosedur dan fungsi berdasarkan Java Convention Code yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Jadi elemen metode itu bisa berupa prosedur dan fungsi, aturan menggunakan kata kerja, di mana kata pertama menggunakan huruf kecil semua, kata selanjutnya diawali dengan huruf besar. Nah, contohnya seperti yang ada di sini, kita lihat ada metode lihat nilai dan tulis nama. Jadi kata pertamanya itu
huruf kecil semua ya. Oke, kita lanjut membahas tentang prosedur. Prosedur diawali dengan kata cadangan prosedure. Di dalam bagian deklarasi prosedur, prosedur dipanggil dan digunakan di dalam blok program yang lainnya dengan menyebutkan nama prosedurnya. Prosedur banyak digunakan pada program yang terstruktur karena merupakan penerapan konsep program modular, yaitu memecah-mecah program yang rumit menjadi program bagian yang lebih sederhana dalam bentuk prosedur-prosedur. Lalu untuk hal-hal yang sering dilakukan berulang-ulang, cukup dituliskan sekali saja dalam prosedur dan dipanggil atau dipergunakan sewaktu-waktu bila diperlukan. Nah, dari kedua poin ini dapat disimpulkan bahwa prosedur itu digunakan ketika kalian menemukan sebuah kasus yang kompleks ya dalam penerapannya ke program atau codingan. Nah, jadi di sini juga ada penjelasan tentang penerapan konsep program modular ya. Jadi si prosedurnya ini dapat digunakan untuk memecah-mecah si kasus yang kompleks tadi ya, kompleksitas dari kasus yang kalian dapat. Nah, hanya saja setelah itu dibuat dengan sesederhana mungkin dalam bentuk prosedur-prosedur. Nah, untuk pemanggilannya dapat dituliskan sekali saja, ya, atau dipergunakan sewaktu-waktu bila diperlukan. Jadi bisa dibilang di dalam prosedur ini menyimpan sebuah proses, ya, membungkus sebuah proses, dan ketika kalian akan menggunakannya, jadi kalian tinggal memanggil si prosedur ini untuk untuk si prosesnya itu diterapkan di dalam codingan kalian ya, codingan kalian. Baik, lanjut. Sebagaimana halnya sebuah program, suatu prosedur juga memiliki header dan blok perbedaan bentuknya dengan program hanyalah pada bagian headernya saja. Bentuk umum header suatu prosedur adalah, nah, jadi untuk prosedur ini bentuknya seperti ini headernya. Jadi public static void ya, yang tadi di tabelnya sudah dijelaskan. Jadi public static void, nama prosedurnya apa, parameternya apa, lalu proses yang ditanganinya apa ya. Nah, tidak ada nilai return, nilai yang dikembalikan di prosedur ini. Dan untuk pemanggilan kita cukup menuliskan nama prosedur yang kita buat. Misalkan kayak tadi tulis nama, tulis nilai, seperti itu. Nah, lanjut kita membahas tentang tipe variabel. Nah, jadi di dalam sebuah kode program ini tipe variabel itu ada dua jenis, di mana ada tipe variabel global dan lokal. Nah, kita membahas dulu tentang tipe variabel global, di mana dituliskan pada bagian utama kelas di luar metode dan main program. Ini harus digarisbawahi yang di kurung tutup kurung buka ini, bahwa tipe variabel yang global itu dideklarasikan di luar metode dan main program. Yang dapat menggunakannya, siapapun akan mengenali variabel ini karena terletak di bagian utama. Ya, jadi ketika di awal kita melihat ada hierarki, ada kelas, metode, main program. Nah, si tipe variabel global ini ada di setelah kelas, ya, setelah kelas, ya, di luar metode dan di luar main program. Jadi tipe variabel global ini dapat dikenali meskipun kalian tanpa kalian harus mendeklarasikan di sebuah metode atau di sebuah main program ya. Jadi kalian tinggal panggil si tipe data yang sudah tipe variabel yang sudah kalian create tadi, yang sudah kalian deklarasikan tadi di bagian utama kelas. Oke.
Lalu ada tipe variabel lokal. Nah, letak penulisannya dituliskan di dalam metode atau main program. Hanya dapat digunakan di dalam metode atau main program tempat variabel tersebut dibuat. Jadi ketika kalian mendeklarasikan di sebuah metode dan kalian ingin menggunakan variabel itu di variabel yang ada di dalam metode itu untuk digunakan di main program, otomatis kalian harus memanggil dulu metodenya, lalu setelah itu kalian dapat memanggil variabelnya. Ya. Nah, perbedaannya di situ. Ya. Parameter dalam prosedur penggunaan atau pemanggilan prosedur kadangkala akan membutuhkan komunikasi, di mana pemanggilan dapat mengirimkan nilai ke dalam prosedur. Variabel yang digunakan untuk mengirimkan nilai tersebut dinamakan parameter. Di dalam suatu prosedur dimungkinkan juga memiliki lebih dari satu parameter, tetapi sangat penting jika kita untuk hafal letak dari penulisan parameternya. Jadi, di dalam sebuah metode ya atau prosedur ya dapat memungkinkan ada lebih dari satu parameter. Contohnya seperti misalkan kalian mendeklarasikan parameter integer, NRP, lalu setelah itu string nama, lalu float IPK. Nah, yang sangat penting itu ketika kalian ingin memprosesnya, kalian harus hafal letak dari penulisan parameternya. Jadi seperti tadi susunannya apa dulu, integer, lalu string, lalu float. Nah, itu kalian harus hafal letak dari penulisan parameter itu tersebut. Oke, selanjutnya kita membahas tentang fungsi function. Blok fungsi hampir sama dengan blok prosedur. Hanya fungsi harus dideklarasikan dengan tipenya atau jenis hasilnya. Tipe deklarasi ini menunjukkan tipe hasil dari fungsi. Berbeda dengan prosedur, function merupakan modul program yang menghasilkan suatu kuantitas. Hal ini dapat dilihat dari bentuk feedernya yang menyebutkan jenis data dari kuantitas yang dihasilkan. Cara umum bentuk feeder suatu function adalah jadi seperti ini, di mana ada tipe data yang tadi dijelaskan bahwa si tipe data ini adalah tipe deklarasi menunjukkan tipe hasil dari fungsi tersebut. Ya, jadi si tipe data ini jadi menunjukkan hasil dari function yang dideklarasikan. Ya. Nah, lalu di dalam parameternya bisa masukkan lebih dari satu parameter seperti yang sama kayak di blok prosedur. Lalu nanti ada proses dari codingannya, cuman perbedaannya di sini fungsi itu memberikan value ya, mengembalikan value. Jadi mereturn nilai dari tipe data yang sudah dideklarasikan tadi. Dalam pemanggilannya mirip dengan pemanggilan prosedur, hanya saja karena fungsi mengembalikan nilai, maka pemanggilannya harus di dalam pengisian suatu variabel. Parameter dalam fungsi memiliki kesamaan dengan parameter pada prosedur, berfungsi sebagai variabel yang mengirimkan nilai dari pemanggil fungsi ke dalam fungsi. Baik, segitu saja video dari modul 5 yang sudah saya jelaskan ini. Semoga dari video ini banyak hal yang bisa didapat, dan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.